perkenalkan, nama saya Ahmad Arpa. You can call me Arpa. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana alur perencanaan undang-undang yang ada di Indonesia. Semoga teman-teman menyaksikan video ini, simak dan cermati. Selamat menyaksikan. Nah, pada alur pembentukan proses peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang pertama itu adalah tahap perencanaan, yang dimana Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional ataupun prolegnas di lingkungan DPR. Nah, pada tahap ini, Badan Legislatif akan mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, ataupun dari masyarakat, akan menanyakan urgensi tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, ataupun pokok pemikiran lingkup, serta objek yang diatur dalam jangkauan serta arah pengaturan Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun serta menetapkan prolegnas ini. Nah, pada tahap yang kedua adalah tahap penyusunan, yang dimana penyusunan naskah akademik oleh anggota komisi gabungan serta komisi penyusunan draft awal RUU dan komisi gabungan pengharmonisasian, pembulatan serta pemantapan. Konsepsi RUU yang paling lama ini 20 hari masa sidang sejak RUU diterima oleh Badan Legislatif, kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh Badan Legislatif. RUU hasil harmonisasi Badan Legislatif diajukan pengusul kepemimpinan DPR, rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR dengan keputusan persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan penolakan, serta penyempurnaan RUU jika keputusan adalah persetujuan dengan perubahan yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR, dan Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Nah, yang ketiga adalah tahap pembahasan, yang dimana tahap pembahasan ini dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan. Yang pertama adalah pada tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, badan legislasi, rapat badan anggaran, ataupun rapat panitia khusus bersama dengan materi yang mewakili Presiden. Tingkat 2 rapat paripurna DPR adalah RUU materi muatannya dalam ruang lingkup satu komisi. Penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut. Nah, dalam pembahasan RUU ini ditugaskan kepada badan legislasi ataupun panitia khusus dengan ketentuan yang pertama adalah jumlah RUU yang ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal. Yang kedua yaitu komisi sedang menangani RUU mengandung materi muatan yang kompleks dan memerlukan waktu beberapa pembahasan yang lama. Yang ketiga adalah sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada penerapan panitia khusus. RUU yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 2, komisi pembahasannya ditugaskan kepada gabungan komisi. Dalam tahap pembahasan ini wajib mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas RUU yang diusulkan. Yang pertama itu pembahasannya adalah pengantar musyawarah, pembahasan draft inventarisasi masalah. Yang ketiga adalah penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir dari pembahasan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah pengambilan keputusan terhadap pembahasan peraturan rancangan undang-undang yang telah diajukan. Nah, setelah pengambilan keputusan dalam pengantar musyawarah dilakukan juga dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu adalah DPR memberikan penjelasan terhadap Presiden menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPR. Dan yang kedua adalah DPR memberikan penjelasan serta Presiden DPD menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPRD. Dan yang ketiga adalah DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD.
Yang keempat, presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila RUU berasal dari presiden, ataupun presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD. Nah, DPD ini ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, dari sekian panjang pembahasan, penyusunan, serta perencanaan, maka tahap yang selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu pengesahan, yang dimana RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Dan selanjutnya adalah pengundangan RUU yang telah disampaikan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia, sehingga RUU tersebut dapat dilaksanakan oleh anggota DPR agar pelaksanaan undang-undang yang dibentuk dapat berjalan dengan lancar dan mendukung masyarakat. Nah, itulah tadi tahap alur perancangan undang-undang yang ada di Indonesia. Semoga informasi dan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mengakses informasi bagaimana tahap per tahap dalam pembentukan rancangan undang-undang yang ada di Indonesia. Saya Ahmad Arpa, pamit undur diri. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.